Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kaum wanita GPDI Jonggol dan GPDI Pelita. Hari ini kita bersyukur sebab kaum wanita masih terus bisa menikmati firman Allah, menikmati kuasa Tuhan dari rumah-rumah masing-masing dan tetap diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita online, ibadah mandiri, kebenaran firman Allah pada siang atau sore hari ini terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Bagaimana jemaat Tuhan harus kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan kuat dalam kekuatan sendiri, tetapi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bagaimana kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kata firman Allah. Jadi perjuangan saudara dan saya bukan perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah udara. Bukan pemerintah-pemerintah yang di bawah pimpinan Bapak Jokowi, bukan. Tapi di sini bicara soal pemerintah dalam roh. Dalam hal ini adalah kuasa kegelapan. Itu sebabnya dikatakan melawan tipu muslihat iblis. Istilah untuk tipu muslihat iblis ini, karena di sini disebutkan bahwa kita melawan iblis dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala tipuannya, dengan segala kebohongannya. Itu sebabnya dikatakan melawan tipu muslihat iblis. Hati-hati, lawan kita adalah iblis. Tipu muslihat iblis. Istilah tipu muslihat ini yang pertama berbicara tentang oknum itu sendiri, yaitu iblis. Dia yang mencobai Adam dan Hawa. Dia yang mencobai Yesus pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dia adalah oknum yang bekerja sampai hari ini. Dia yang bekerja sampai hari ini. Itu sebabnya dikatakan yang kita lawan adalah oknumnya, tipu iblis dengan tipu muslihatnya. Bicara soal tipu muslihat berarti bicara soal pekerjaannya. Pekerjaan iblis adalah menipu saudara dan saya. Pekerjaan iblis adalah menipu saudara dan saya. Dalam firman Allah ada banyak pekerjaan kuasa kegelapan. Dalam perjanjian baru, dalam kitab-kitab Injil ada banyak yang dirasuk oleh setan-setan, banyak yang kerasukan setan. Itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Ia menjerat banyak orang. Bahkan di akhir zaman, Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ketiga.
Kita lihat di sana Wahyu 18 ayat yang ketiga. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ia menyeret, ia menjerat banyak orang. Wahyu 18 ayat yang ketiga ini adalah nubuatan tentang pekerjaan iblis di akhir zaman. Bagaimana dia menyeret banyak orang, memanfaatkan hawa nafsu orang-orang itu. Wahyu 18 ini adalah nubuatan juga tentang gereja palsu. Tapi nanti ada bagian yang lain kita akan melihat tentang gereja palsu. Tetapi di balik semua ini ada pekerjaan kuasa kegelapan. Ada tipu muslihat yang menjerat banyak orang. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kaum wanita, GPDI Jonggol, GPDI Pelita, dan seluruh kaum wanita yang bisa menyaksikan rekaman video firman Tuhan pada saat ini. Inilah iblis dan segala pekerjaannya, dan segala tipu muslihat. Banyak hal yang dikerjakan, banyak hal yang dilakukan dalam tujuannya membunuh manusia, kata firman Allah. Sejak semula ia menjadi pembunuh manusia dengan perkataan-perkataan dusta, karena dia jauh dari kebenaran. Ada godaan, ada cobaan yang dihembuskan. Untuk apa? Tujuannya agar setiap manusia itu jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam ketidakbenaran, menjauh dari kebenaran, menjauh dari Tuhan, menjauh dari firman Allah. Itu adalah tujuan dari iblis. Ini adalah pekerjaan iblis. Kita bukan melawan darah dan daging, kita bukan melawan manusia, tetapi dibalik dari semua tindakan yang jahat dari manusia, dibalik dari semua tindakan yang tidak bermoral dari manusia, di sana ada pekerjaan iblis, ada tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menyeret manusia dan berusaha untuk menyeret kita anak-anak Tuhan supaya jauh dari Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya tadi Efesus tadi dikatakan ayat pasal yang ke-6. Bagaimana kita melawannya? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya, agar supaya kita tidak tertipu oleh tipu muslihat. Menghadapi godaan yang kuat, menghadapi tantangan. Seringkali iblis menyodorkan tantangan yang menggiurkan, karena kita melihat sepertinya itu adalah sebuah kebutuhan, itu adalah sebuah keinginan. Iblis seringkali menggunakan keinginan manusia, seringkali menunggangi hawa nafsu manusia, seringkali menunggangi keinginan-keinginan yang kuat dari manusia. Dan kemudian dia mulai menghembuskan hal-hal yang menyangkut ketidakbenaran, membuat saudara dan saya kemudian awal-awalnya mulai kompromi sedikit demi sedikit, kompromi dan seterusnya, dan akhirnya kemudian ada yang terseret dan semakin jauh dari Tuhan. Karena itu kebenaran firman Allah.
mengingatkan kepada kita semua. Karena adanya pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Allah. Haleluya. Kuasa Allah adalah kuasa yang luar biasa. Hanya kuasa Allah yang sangat ditakuti tentu oleh kuasa kegelapan. Kuasa Allah lah yang sanggup untuk melawan kuasa kegelapan. Kekuatan manusia tidak bisa. Kebanyakan kita malah terseret oleh tipu muslihat iblis karena kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika kekuatan Allah ada di dalam hidup saudara dan saya, iblis lari ketakutan. Iblis menjauh dari saudara dan saya. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Bagaimana kita melihat kuasa Allah? Tidak ada teori yang lain. Firman Tuhan hanya berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Artinya bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada kuasa Allah. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan sanggup untuk memelihara kita semua. Ketika iblis menggunakan tipu muslihatnya, menghembuskan kita dengan godaan-godaan tentang hal-hal yang dia tahu kita mengingini itu. Oh silakan, ini yang kau inginkan. Dia menyodorkan hal-hal yang enak kelihatannya. Tetapi kemudian ternyata itu merupakan suatu jerat. Tetapi ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, Allah sanggup untuk memelihara kita. Allah sanggup mencukupkan segala kebutuhan. Allah sanggup membawa saya kepada kemenangan. Saudara dan saya sanggup untuk menolak segala tipu muslihat kuasa kegelapan. Mereka yang korupsi, mereka yang melakukan tindakan kejahatan, mereka yang membenci, mereka yang mendendam, mereka yang iri hati, mereka yang tidak bisa untuk meyakinkan diri mereka bahwa Allah sanggup untuk membela kehidupan mereka. Tetapi saudara dan saya, kita tidak boleh terseret. Saudara dan saya harus bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa Allah sanggup. Iman kita harus bangkit bahwa Allah sanggup. Allah berpihak kepada saudara dan saya, dan Dia akan melakukan yang terbaik buat kita. Dia akan menjadi pembela yang baik buat kita. Dia akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa buat kita. Dia akan menjadi sumber pemelihara buat saudara dan saya. Sehingga kita semua, saudara dan saya, akan terus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Sehingga saudara dan saya tidak akan mudah digoyangkan. Ada banyak hal tipu muslihat iblis. Ada rupa-rupa angin pengejaran. Ada dikatakan firman Allah, ada rupa angin pengejaran, tipu muslihat, tipu daya manusia. Doktrin-doktrin yang tidak baik, yang tidak benar. Simpang siur sekarang banyak di sosial media. Saudara dan saya bertumbuh saja dalam kebenaran firman Allah. Di gereja lokal saudara dan saya masing-masing. Di sanalah kita bertumbuh dan menikmati kekuatan kuasa Allah. Sampai hari ini saudara dan saya terus melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ini adalah berbicara tentang nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada zaman akhir, pada menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali.
dan seputaran kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan di sana bahwa bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Kuasa Allah adalah kehadiran Allah yang terlihat. Haleluya. Ketika kita tidak bisa melihat Allah karena mata kita ini berdosa, karena kornea mata kita ini adalah kornea mata yang berdosa, tidak layak untuk melihat Allah. Tetapi dengan iman saudara dan saya bisa melihat Allah. Dan wujud dari kehadiran Allah itu terlihat ketika kuasanya bekerja dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi jalan buntu diberikan jalan keluar. Dalam keadaan terombang-ambing, dalam keadaan yang sukar, tetapi selalu ada damai sejahtera. Maka di sanalah kita melihat, saudara dan saya akan bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Apapun tantangan kita hari ini, jangan sampai tantangan, godaan, cobaan itu menyeret kita untuk menyimpang dari kebenaran, untuk jauh dari kebenaran, untuk menarik kita dari kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini pesan kebenaran firman Allah, kuatlah di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Ketika engkau percaya, ketika saudara-saudara percaya, kuasanya bekerja dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat, merasakan wujud kemuliaan Allah, kehadiran Allah yang nyata dalam hidup saudara, dalam bentuk kuasanya yang terbesar, kuasanya yang luar biasa, yang akan mengalahkan segala rintangan, yang akan mengalahkan segala tantangan. Bersama-sama menguatkan saudara dan saya, saudara akan menjadi seorang pemenang. Pemenang dalam kehidupan ini, pemenang dalam pertarungan kehidupan ini. Dan kita akan menjadi hamba yang setia bagi Tuhan. Sehingga pada satu waktu nanti ketika saudara dan saya menang, kita menghadapi kemenangan, kita mengalami kemenangan iman, kita melewati proses ujian tantangan, kita berhasil menang. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Haleluya. Tetap kuat. Iman kita harus tetap kuat. Sebagai anak-anak Tuhan terus berjalan dalam kebenaran firman Allah yang sudah saudara dan saya yakini. Tetap berpegang dengan kebenaran firman Allah. Alkitab yang kita miliki. Pengajaran yang sudah saudara dan saya terima selama ini. Berpegang pada pengajaran yang benar. Saya percaya kuat kuasa Allah melindungi kita semua. Bekerja dalam kita. Kemuliaan Allah semakin besar dalam hidup kita. Nama Tuhan dimuliakan. Iblis dikalahkan, tipu muslihatnya itu dikalahkan. Haleluya. Bagaimana untuk bisa kuat di dalam Tuhan? Firman Tuhan tadi katakan dalam kitab Efesus, pergunakan senjata Allah. Pakailah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah banyak yang sudah disebutkan. Ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, ada perisai iman dan sebagainya. Saudara bisa baca dan renungkan bagian-bagian itu. Tapi saya percaya ketika kita berjalan dalam Tuhan, dalam ketulusan dan kebenaran kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Allah akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman Allah untuk menjadi perlengkapan rohani bagi kita. Saudara dan saya semakin kuat dan semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.